David menghembuskan napasnya kasar mendengar apa yang diucapkan oleh laki-laki parubaya tersebut. Ia tidak bisa membantah karena laki-laki yang sedang di hadapannya saat ini adalah ayahnya. Lagi pula dia juga tidak mau berdebat dengan ayahnya di depan Dania. Ini itu belum waktunya jam makan siang. Kenapa kalian makan di jam kerja? Sebagai pemimpin, seharusnya kamu memberikan contoh yang baik untuk para karyawan, bukan malah memberikan contoh yang buruk. Ayah David masih saja mengomel. Lelaki itu sesekali melihat ke arah Dania. Iya ya, ini yang pertama dan yang terakhir. Tadi David begitu lapar. Daripada nanti pingsan, apa tidak lebih baik kalau aku makan dulu? Ucap David sambil terkekeh. Dasar anak nakal. Harusnya kamu di sini menyambut kedatangan ayah. Padahal ayah sengaja tidak memberitahu tentang kedatanganku karena ingin memberikan kejutan untukmu. Tapi malah ayah yang dibuat terkejut dengan gosip yang tadi aku dengar. Ucap Tuan Indra sambil terkekeh pula. Sebenarnya, Tuan Indra Pratama baru aja datang ke Indonesia. Laki-laki itu selama ini menetap di Malaysia bersama istrinya. Tadi, dia sengaja tidak memberikan kabar pada David kalau dia akan datang ke kantor, agar dia bisa melihat kinerja anaknya dan sekaligus memberi kejutan pada putra sama tawayangnya itu. Tapi malah laki-laki itu yang dibuat terkejut setelah sampai di kantor, semua karyawan sedang membicarakan kedekatan putranya dengan seorang wanita. Makanya, kalau mau datang itu, kasih kabar dulu, biar aku siapin sambutan. Mau pakai apa? Pakai tarian topeng monyet? Apa mau pakai dangdut koplo sambutannya? Ucap David sambil terkelak. Dia dan ayahnya memang udah seperti teman. Apapun akan dia curahkan kepada ayahnya tersebut, termasuk dengan masalah Dania. David sudah menceritakan segalanya tentang wanita itu. Dasar anak gak ada akhlak. Mau dikutuk jadi batu kamu? Ucap Tuan Indra. Boleh, tapi apa nanti ayah dan ibu tidak merasa kehilangan anak seganteng diriku? David malah tertawa, sedangkan Dania hanya terdiam sejenak. Sejak tadi, wanita itu tadi begitu terkejut saat melihat Indra marah pada David, tapi hatinya kembali tenang setelah melihat ayah dan anak itu saling berseru gurau. Apa kamu yang bernama Dania? Tiba-tiba Indra bertanya dan menatap wanita itu lekat. Iya, saya Dania, Tuan. Ucap Dania sedikit gugup. Duduklah. Aku sebenarnya kesini bukan untuk bertemu dengan bocah nakal itu, tapi aku ingin berbicara tentang hal penting kepada dirimu. Ucap Indra serius. Bicara soal apa, Tuan? Tanya Dania sedikit bingung dengan apa yang diucapkan oleh ayah David itu. Dan Dania pun segera duduk di sofa. Ada sedikit kegugupan bercampur dengan rasa penasaran di dalam hatinya. David dan ayahnya pun menyusul duduk bersama Dania. Mereka duduk bertiga dan siap untuk mengobrol. Aku udah mendengar semua ceritamu tentang dirimu dari David. Aku turut prihatin dengan keadaanmu saat ini, tapi kamu tidak boleh merasa putus asa dan juga merasa sendiri. Kita di sini ada untuk mendukungmu, ucap Indra. Dania terpaku mendengar apa yang dikatakan oleh ayah David. Dia tidak menyangka akan mendapatkan dukungan dari laki-laki itu. Dia tadi mengira akan bertanya macam-macam tentang dirinya. Apa rencana kamu setelah ini, nak? Tanya Indra. Lelaki itu melihat ada kebingungan di wajah wanita yang sedang duduk di hadapan itu. Aku tidak tahu, Tuan, tapi sebenarnya keinginan saya hanya satu. Saya ingin kembali ke Sukabumi untuk menjemput baby saya dan membawanya ke sini, karena hanya dia satu-satunya keluarga yang saya punya. Ucap Dania terlihat sendu. David menunduk setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Dania. Sampai saat ini, dia pun belum memberitahukan tentang Bi Marni kepada Dania. Bukan dia bermaksud menyembunyikannya, tapi dia tidak tega untuk mengatakan itu kepada Dania. Kamu kemana apa, Bit? Apa ada yang ingin kamu sampaikan pada Dania? Indra seperti memahami kegundahan sang putra yang putranya rasakan. David terkejut dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Ada keraguan dalam diri David saat ingin mengatakan kejujuran pada Dania. Menyadari kebingungan yang melanda putranya, Indra pun menghampiri putranya
dan membisikkan sesuatu ke telinga anaknya itu. Lebih baik jujur dan dia sakit sekarang daripada kamu bohongi dan akan semakin sakit nantinya, bisik Indra. David terdiam. Dalam hatinya dia membenarkan apa yang ayahnya katakan. Dia lalu menarik napas panjang dan menghembuskannya kasar untuk menenangkan kegugupannya. Ternyata tidak hanya menyatakan cinta saja yang dilanda kegugupan. Menyatakan kejujuran di waktu yang tak tepat pun perlu nyali yang besar. Sebenarnya aku sudah ke Sukabumi tapi aku tidak menemukan bibimu di sana, ucap David sendu. Laki-laki itu menatap mata Dania saat mengatakan hal itu. Dania terkejut saat mendengar apa yang dikatakan oleh David, antara percaya dan tidak percaya. Apa maksud kamu? Dania mencoba memastikan apa yang tadi dia dengar. Dia takut kalau salah dengar. Sebelum aku menjemputmu dari Alex, aku sebenarnya dari Sukabumi. Aku ke rumah kamu, tapi bibimu tidak ada. Bahkan aku juga udah mencarinya sampai keliling Sukabumi, tapi tidak menemukan jejaknya sama sekali. Air mata Dania tumpah saat mendengar kenyataan itu. Ia sekarang bingung harus melakukan apa. Satu-satunya keluarganya sekarang tidak diketahui keberadaannya. Lalu bibiku sekarang ada di mana? Ucap Kak Dania di sela tangisannya. Kamu sabar dulu ya. Anak buahku sedang berusaha untuk mencari keberadaan bibimu. Kita berdoa aja agar bibimu selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun dia berada, ucap David. Ingin rasanya laki-laki itu memeluk wanita yang kini sedang menangis terisak itu. Tapi apa mau dikata, dia dan Dania tidak memiliki hubungan apapun. Bahkan lelaki itu sadar sesadar-sadarnya kalau wanita yang dia cinta itu masih sah istrinya orang. Indra menangkap ada kekelutan di hati putranya pun tersenyum dan menepuk pundak anaknya pelan. Kamu tidak boleh menangis lagi, Dania. Mau kamu menangis 5 hari 5 malam pun, bibimu tidak akan ditemukan dengan itu. Jadi yang harus kamu lakukan sekarang adalah berusaha memperbaikinya. Jangan terpaku di tempat dengan menangis dan meratapi masa lalu. Tapi kamu harus maju ke depan dan menghadapi hidup dengan bantuan pengalaman di masa lalu. Karena sebaik-baiknya guru adalah masa lalu, jadikan semua pelajaran dan jadikan masa lalumu sebagai acuan untuk menuju hidup yang lebih baik. Indra mencoba untuk memberikan semangat untuk Dania. Sekarang lebih baik kamu putuskan mau tetap mempertahankan rumah tanggamu dengan Marco, atau kamu ingin lepas dari manusia ular seperti dirinya, ucap Indra. Dania teranya. Dia sama sekali belum kepikiran untuk mengurus perceraian dengan Marco. Wanita itu hanya tahu kalau dia ingin membalas dendam pada laki-laki itu. Tapi ia tidak tahu bagaimana caranya dan apa yang harus dia lakukan. Apa kamu tidak ingin bercerai dengan laki-laki itu? Indra mencoba menerkai isi hatinya Dania. Aku bukannya tidak ingin, Tuan, tapi saya belum punya kesempatan, ucap Dania. Kalau kamu punya kesempatan, apa kamu bersedia bercerai dengan Marco? Tanya Indra lagi. Mau, bahkan sangat mau. Aku sebenarnya ingin sekali menunjukkan kepadanya kalau aku bisa hidup lebih baik tanpanya, ucap Dania tegas. Bagus, setelah ini David akan mengantarmu untuk menemui seseorang pengacara untuk mengurus perceraianmu dengan laki-laki itu, ucap Indra. Apa itu tidak terlalu cepat, Tuan? Tanya Dania terlihat bingung. Semakin cepat semakin bagus. Lalu buat apa kita menundanya? Ucap Indra sambil tersenyum penuh arti pada Dania. Hari sudah menunjukkan jam 5 sore. Semua karyawan berhamburan keluar kantor karena udah waktunya jam pulang kerja. David, Dania, dan Indra pun berjalan bersama keluar dari gedung Davida Group. Seperti biasa, mata semua karyawan tertuju pada mereka bertiga. Lebih tepatnya, tertuju pada Dania saja. Mereka semua saling bisik-bisik. Ada yang merasa heran karena Dania terlihat akrab dengan ayah David. Tapi juga ada yang memuji Dania yang terlihat cantik hari ini. Tapi sebagian besar mereka memandang Dania sinis. Tidak terkecuali sekretaris David yang terlihat sangat kesal dengan Dania. Dania menundukkan kepalanya.
tidak mau melihat ke arah mereka. Sebenarnya dia merasa risih dengan gosip yang mereka sebarkan. Dan dia dibilang perempuan penggoda yang rela menjual dirinya demi mendapatkan pekerjaan dari David. Entah atas dasar apa dan alasan apa, sehingga mereka begitu tega menyakiti hati sesama perempuan. Indra melirik ke arah Dania yang sedang tertunduk. Lelaki itu menggelengkan kepalanya pelan saat melihat ke arah para karyawan yang menatap Dania sinis. Laki-laki itu pun lalu segera membisikkan sesuatu pada David. David menatap ayahnya sekilas, lalu menganggukkan kepalanya. Entah apa yang dibisikkan Indra pada putranya. Hanya dia yang tahu. Apa kita jadi belanja? Tanya David setelah mereka sudah berada dalam mobil. Indra sudah lebih dulu pulang di antara sopir, sedangkan Dania dan David memutuskan untuk berbelanja terlebih dahulu. David menghentikan mobilnya di depan sebuah supermarket. Mereka berdua pun akhirnya berbelanja bahan makanan berdua. Ayam, daging, seafood, sayur dan bumbu, masakan semuanya lengkap di troli belanja Dania. Wanita itu segera mendorong troli tersebut menuju ke meja kasir. Dan saat ini akan ikut mengantri di depan meja kasir, matanya membulat sempurna karena melihat ada Marco dan juga Loli di sana. Wanita itu pun mundur dan bersembunyi di balik tubuh David. Ada apa, Dan? Tanya David bingung, dan dia hanya diam. Tapi pandangannya tetap mengarah ke tempat Marco dan Loli berada. David melihat ke arah pandangan Loli. Dahinya mengernyit saat melihat pada Marco dan juga Loli. Laki-laki itu pun segera membawa Dania menjauh dari situ. Lebih baik kamu tunggu di mobil, aku akan membayar belanjaan kita, ucap David dan ditanggapi dengan anggukan oleh Dania. David segera kembali ke antrian. Tidak sengaja, Marco pun melihat ke arahnya. Awalnya dia hanya cuek, tapi entah ada apa, Marco dan Loli malah menghampirinya. Apa kabar Tuan David? Siapa Loli? Ah, ada Anda dan Loli? Dan David menatap ke arah Marco dan berpura-pura tidak mengenal laki-laki itu. Oh iya, kenalkan ini suami saya, namanya Marco. Dia juga seorang pengusaha juga. Siapa tahu Anda tertarik untuk bekerja sama dengannya? Lalu tidak menyia-nyiakan kesempatan, ia langsung merekomendasikan suaminya. Oh, tentu saja, asal saling menguntungkan pasti bisa, ucap David dengan senyuman palsu yang menghiasi bibirnya. Sebenarnya tangan David sudah begitu gatal ingin menonjok muka menyebalkan si Marco. Tapi untungnya dia masih sanggup untuk menjaga kewarasannya hingga dapat mengontrol emosinya tersebut. Oh baiklah, lain kali kita bicarakan kembali. Aku harus segera membayar dan pulang, ucap David mencoba untuk menghindar dari dua manusia menyebalkan itu. Oh baik Pak, silakan, ucap Loli sambil terus tersenyum menatap David. David segera membayar belanjaannya dan segera pergi dari situ. Dia sungguh merasa geram dengan tingkah dua manusia yang tidak tahu adab itu. Sesampainya di mobil, dia melihat Dania sedang tidur. Laki-laki itu tersenyum dan segera menyalakan mobilnya meninggalkan tempat tersebut. Dalam perjalanan, David terus saja melirik ke arah Dania yang sedang tertidur pulas. Aku heran dengan mata Marco. Kenapa dia tidak bisa membedakan mana batu kali, mana berlian? Dia melepaskan wanita seperti Dania hanya demi wanita menjijikan seperti si lollipop itu. Gumam David. Mobil yang David kemudikan berbelok ke sebuah rumah besar. Laki-laki itu akan segera turun dan menggendong Dania, tapi kemudian dia urungkan karena mengingat kejadian pertama kali dia menggendong Dania. Dia kena tamparan dan didorong sampai jatuh di lantai. Laki-laki refleks memegang pipinya. Dania, bangun, kita udah sampai. Akhirnya David memilih untuk membangunkan wanita itu. Dia tidak mau kena tampar untuk yang kedua kalinya. Dania terbangun dan terkejut saat melihat sekitar. Udah sampai rumah ya? Maaf, aku tadi ketiduran, ucap Dania. Rasanya dia sungguh malu pada laki-laki yang ada di hadapannya itu. David hanya tersenyum pada Dania. Dia sebenarnya malah senang jika Dania ketiduran. Dia jadi bisa puas memandangi wajah wanita cantik yang ada di depannya itu.